Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisatul Omdania dengan NIM 23110305005 dari kelas PI1. Di sini saya akan membahas tes proyektif verbal. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya psikolog bisa membaca kepribadian seseorang? Jawabannya adalah lewat alat tes psikologi. Salah satu jenis tes yang sering dipakai adalah tes proyektif, yaitu tes yang membantu memahami kepribadian secara mendalam. Tes proyektif ini lebih ke arah cara kita merespons sesuatu, baik itu dalam bentuk gambar, cerita, atau kalimat. Tes ini membantu psikolog memahami pikiran bawah sadar, perasaan, dan cara seseorang memandang dunia. Nah, kita akan kenalan dengan dua jenis tes proyektif verbal yang terkenal, yaitu EPPS dan SSCT. Pertama, kita kenalan dengan EPPS atau Edwards Personal Preference Schedule. Tes ini dikembangkan oleh Ellen L. Edwards, tapi ide dasarnya berasal dari teori kebutuhan psikologis milik Murray yang menjelaskan bahwa setiap manusia punya berbagai kebutuhan psikologis. Nah, Edwards mengubah teori itu menjadi alat tes praktis supaya psikolog bisa mengukur kebutuhan kepribadian seseorang secara lebih sistematis. Bentuk tes EPPS ini terdiri dari 225 pasang pernyataan dan ada 15 pasang pernyataan yang sama yang tujuannya untuk mengetahui kesungguhan atau keajikan testi dalam mengerjakan tes. Standar keajikan di Indonesia itu adalah 9. Itu sudah dikatakan valid untuk diskor. Testi harus memilih salah satu pernyataan yang paling cocok untuk menggambarkan dirinya atau memilih yang pertama kali muncul di pikiran testi itu sendiri. Karena dipaksa memilih, bentuk ini disebut forced choice. Jadi kita gak bisa milih keduanya atau di skip. Dari pilihan-pilihan itu, psikolog bisa melihat kecenderungan kepribadian kita. Misalkan need for achievement, need for affiliation, atau need for dominance, dan masih banyak lagi. Yang totalnya ada 15 need yang akan diungkap pada diri seseorang. Jadi EPPS bukan soal jawaban benar atau salah, tapi gambaran siapa diri kita lewat pilihan yang sederhana. Sekarang kita masuk ke SSCT atau Set Sentence Completion Test. Kalau EPPS bentuknya milih pernyataan, SSCT ini kita dikasih 60 kalimat yang belum selesai, lalu kita melanjutkan kalimat tersebut sesuai perasaan dan pikiran kita sendiri. Misalnya, saat aku sendirian, aku merasa titik. Yang paling aku takutkan adalah titik. Nah, saat seseorang diberi stimulus yang tidak lengkap, seperti kalimat terbuka, secara spontan kita akan memproyeksikan isi pikiran dan perasaan itu lewat jawaban kita. Jadi, jawaban yang kita berikan bisa menggambarkan kepribadian yang lebih dalam dari sekedar yang tampak luar. Tujuan awal SSCT adalah mengungkap kegagalan penyesuaian diri. Arahnya adalah untuk bimbingan dan penyuluhan serta terapi. 4 aspek yang diukur dalam SSCT. Yang pertama, sikap subjek terhadap keluarga meliputi hubungan antar subjek dengan ayah dan ibunya, sikap subjek terhadap ayah dan ibunya, dan pandangan subjek mengenai keluarganya. Jumlah item 12. Yang kedua yaitu sikap subjek terhadap seks, meliputi sikap subjek terhadap wanita, sikap subjek terhadap hubungan heteroseksual yang jumlahnya 8 item. Yang ketiga yaitu sikap subjek terhadap hubungan interpersonal atau hubungan antar individu, meliputi sikap subjek terhadap atasan, sikap subjek terhadap bawahan, terhadap kenalan atau sesama, sikap subjek terhadap lingkungan yang jumlah itemnya 16. Yang keempat yaitu sikap subjek terhadap konsep diri, meliputi ketakutan-ketakutan yang dimiliki, rasa bersalah, pandangan mengenai masa depannya atau cita-cita, pandangan tentang masa lalu, sikap terhadap kemampuan diri sendiri yang jumlahnya 24 item. Etika penggunaan tes psikologi. Nah, ini bagian penting banget teman-teman. Tes psikologi seperti EPPS dan SSCT gak boleh digunakan sembarangan. Dalam Kode Etik Psikologi Indonesia dan Pedoman HIMSI ada beberapa aturan penting yang harus kita patuhi. Yaitu yang pertama, hanya boleh dilakukan oleh profesional terlatih. Tes psikologi hanya boleh diberikan dan diinterpretasikan oleh psikolog yang memiliki kompetensi dan izin praktik. Kenapa? Karena hasil tes bisa berdampak besar terhadap kehidupan seseorang, seperti keputusan karir, pendidikan, bahkan diagnosis klinis. Kalau dilakukan orang yang tidak terlatih, hasilnya bisa salah tafsir dan merugikan individu. Yang kedua yaitu stimulus tes tidak boleh disebarluaskan. Semua stimulus tes
asli psikologi seperti item atau kalimat dalam EPPS dan SSCT bersifat rahasia dan dilindungi hukum. Tidak boleh ditampilkan ke publik, diposting di media sosial, atau disebarkan dalam bentuk apapun. Karena kalau stimulusnya sampai bocor, validitas tes bisa rusak dan hasil asesmen tidak lagi akurat. Yang ketiga, kerahasiaan data klien. Hanya boleh diketahui oleh psikolog dan pihak yang berwenang atau mendapat persetujuan tertulis dari klien. Data hasil tes tidak boleh diumumkan secara publik atau dijadikan bahan gosip. Prinsip ini melindungi privasi dan martabat individu. Yang keempat yaitu informed consent atau persetujuan sadar. Sebelum tes diberikan, individu harus diberi informasi yang jelas tentang tujuan tes, manfaatnya, kerahasiaan data, serta hak mereka untuk menolak atau menghentikan tes. Hal ini penting supaya proses asesmen dilakukan secara etis dan transparan. Yang kelima yaitu interpretasi harus profesional dan kontekstual. Hasil tes psikologi tidak boleh ditafsirkan sembarangan. Seseorang psikolog harus mempertimbangkan konteks budaya, latar belakang individu, dan hasil tes lain yang relevan. Interpretasi yang salah bisa berdampak negatif bagi individu. Yang keenam, penggunaan tes harus sesuai tujuan asesmen. Tes psikologi tidak boleh digunakan untuk tujuan yang tidak etis, seperti mengejek, membandingkan secara tidak adil, atau mengeksploitasi individu. Tes hanya boleh dipakai untuk kepentingan asesmen, konseling, penelitian ilmiah, atau intervensi psikologis yang sah. Jadi, meskipun kita belajar tentang tes ini, bukan berarti kita boleh melaksanakannya sendiri. Oke, kalau menurut aku pribadi, tes proyektif itu punya keunikan tersendiri dibanding tes psikologi lainnya. Kalau tes objektif cuma melihat apa yang kita sadar tentang diri kita. Tes proyektif justru membuka pintu belakang ke dalam dunia bawah sadar kita lewat cara kita melengkapi kalimat atau memilih pernyataan yang sederhana. Ternyata psikolog bisa menangkap hal-hal yang lebih dalam, mulai dari konflik batin, kebutuhan tersembunyi, hingga cara kita memandang dunia dan diri sendiri. Buat saya itu penting banget karena seringkali seseorang gak sepenuhnya paham siapa dirinya. Ada hal-hal yang kita rasakan tapi susah diungkapkan. Nah, tes proyektif ini memberi ruang aman untuk itu keluar secara alami tanpa tekanan harus menjawab benar atau salah. Selain itu, manfaatnya juga besar dalam konseling, asesmen karir, dan intervensi psikologis. Tes proyektif ini bisa membantu psikolog menemukan akar masalah, memahami dinamika diri seseorang, dan menyusun strategi bantuan yang lebih tepat. Jadi, tes proyektif bukan sekedar alat tes, tapi jembatan untuk memahami manusia secara lebih utuh, termasuk hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian jadi lebih paham tentang tes proyektif dan gimana psikolog menggunakannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.